Ada orang yang rambutnya udah kebakar, ada yang bajunya udah kebakar, ada yang tetap asik joget, dan pas mau ditarik susah karena mayat satu sama lainnya itu pada nempel. Gue dapat ide bahas ini abis kemarin ngobrol-ngobrol sama teman gue yang orang Filipina. Awalnya ngomongin nightclub yang kebakaran, terus jadi merembet ngomongin tempat-tempat ngeri lainnya di sana. Dan ternyata seru juga. Jadi yaudah, ayo kita bahas bangunan-bangunan dengan sejarah kelam di Filipina, di Learning by Googling. Ini sebenarnya bangunan dengan sejarah kelam di Filipina ini cukup banyak ya. Jadi gue pilihin beberapa yang background ceritanya beda satu sama lain, dan yang paling ikonik pastinya. Jadi langsung kita mulai dari yang pertama. Ini kayaknya yang paling terkenal ya, makanya kita bahas pertama aja nih. Jadi Manila Film Center ini mulai dibangun tahun 1981, waktu masih rezim Ferdinand Marcos di Filipina. Manila Film Center ini adalah proyek ambisius dari istrinya Ferdinand Marcos, Imelda Marcos. Ingat kan lu Imelda Marcos yang beli serbet harga 280 juta? I was always criticized for being excessive, but that is mothering. Jadi waktu itu Filipina emang nggak punya gedung buat naruh arsip-arsip film nasional mereka. Sebagai sosok yang selain dekat dengan kemewahan, juga dekat dengan dunia seni, Imelda Marcos gatel dong lihat fakta ini. Akhirnya Imelda mempelopori dibangunnya Manila Film Center sebagai pusat perfilman di Filipina. Sampai sini niatnya bagus ya. Pastinya kalau udah Imelda Marcos yang bangun, gedungnya ya nggak boleh biasa aja dong. Lo inget kan dulu di rumahnya aja dindingnya tuh di dalamnya ada emas batangan. The old gold bullion was covered with lead. Right. And the walls of the house that you moved in were made out of this stuff? Yes. Akhirnya ratusan arsitek sampai ahli-ahli bangunan dilibatin buat ngedesain gedung ini. Pokoknya bangunannya harus kelihatan semegah mungkin, biar orang yang lihat jadi segen. Tapi tetap dari ratusan orang yang terlibat di proyek ini, yang dipilih jadi pemimpin proyek adalah Betty Benitez, sahabatnya Imelda Marcos. Gini dong nih, nepotisme, identitas Asia Tenggara. Akhirnya dimulailah proyek Manila Film Center, melibatkan sekitar 4.000 pekerja dan menelan biaya sampai 25 juta dolar. Ini kurs yang sekarang ya. Kalau pakai kurs dulu pasti nilainya jauh di atas ini nih. Niatnya nanti di Manila Film Center ini bakal ada teater besar di tengahnya, terus ada kantor pendanaan film buat orang-orang yang pengen bikin film tapi mentok di dana, sama arsip film. Ya kalau ini udah pastilah, tujuan awalnya kan emang ini kan. Dan semua ini didukung sama UNESCO. Terlihat dari gimana UNESCO dilibatin di konsep awal gedung ini, sama beberapa kali kunjungan UNESCO pas proses pembangunan. Sampai sini niat sama progresnya masih oke ya. Pokoknya buat proyek ini 4.000 pekerja tadi tuh beneran kerja siang malam biar proyek ini selesai tepat waktu. Karena katanya sih ada event yang dikejar. Tiba-tiba tanggal 17 November 1981 jam 3 pagi, pas pekerja bangunannya lagi pada kerja, tiba-tiba kerangka penyangga atap bangunannya nih runtuh. Terus gimana? Ya jatuhlah semua. Pekerja yang lagi kerja di bagian atap semua jatuh ke bawah. Pekerja yang di bawah ya semua ketimpa. Meninggal semua. Waktu baru kejadian sih ada sekitar 169 orang yang kena kecelakaan ini. Beberapa tewas di tempat, sebagiannya lagi cedera. Tapi yang pasti mereka semua jatuh dan mendarat di atas adukan semen di ruang teater. Waduh. Terus Imelda Marcos gimana? Nah, ini yang gila sih. Ini kan kejadiannya jam 3 pagi. Terus sampai Imelda Marcos bener-bener siap buat ngasih keterangan pers, itu bener-bener nggak ada ambulan dan regu penyelamat yang boleh masuk ke lokasi. Jadi ini ada orang yang meninggal dan sekarat gara-gara kerendam di adukan semen yang mulai mengering, tapi nggak bisa ditolong karena yang punya proyek belum siap ngasih statement. Gila kan? Akhirnya ambulan sama regu penyelamat baru boleh masuk ke lokasi kejadian 9 jam setelah kecelakaan. Dan katanya ada 12 pekerja yang dibiarin terkubur hidup-hidup, ditiban semen lagi, terus proyeknya dilanjutin. Gila. Rakyat pokoknya nggak ada yang boleh ngomongin kejadian ini. Ini gue ngomongin perasaan keluarga korban sih. Terutama keluarga korban yang ditiban semen tadi tuh. So, may narinig ako na nag-moan, ibang klase moan, na yun yata yung tinatawag na taghoy. Kasi iba yung moan, no? Parang yung muungulang. Ito naman, parang talagang sakit na sakit pa yung tao. Tapos akala ko may nagbibiro. Di tinignan ko muna, sino yan? Walang tao. Eh di sabi ko, tsaka hanggang binibiro ng mga kaopisina ko ng ganun eh. Tatakutin ako. Nagtatakbo na ako doon sa sa security guard namin baba. Abis itu kegilaannya belum berhenti.
Jadi kan banyak yang bilang gedung ini bisa roboh karena dua hal. Pertama, karena anggarannya dikorupsi, jadi bahan-bahan bangunannya di-downgrade. Kedua, karena pengerjaannya buru-buru, karena ngejar Manila Film Festival tanggal 29 Januari 1982. Dan walaupun udah ada kecelakaan tadi, tapi Manila Film Festival ini tetap jalan. Total ada 17 film yang diputar di sana, terus diakhiri dengan awarding, bagi-bagi penghargaan. Dan gilanya Imelda Marcos ini dia bacain nominasi dan pemenang di situ. Ngaco nih orang gila. Let us inaugurate a new era in human culture. Thereby honoring the event with his presence. Signed, Imelda Romualdez Marcos, First Lady of the Philippines, 29 January 1982, Manila, Philippines. Tapi menurut gue menarik adalah kata-kata Dejan Sudicic. Dejan Sudicic ini dia adalah penulis dan arsitek dari Inggris. Katanya robohnya bangunan itu adalah simbol dari korupsi dan ketidakmampuan rezim Ferdinand Marcos. Wah. Gimana? Lu setuju sama pendapatnya? Bangunan selanjutnya adalah Ozone Disco di Quezon City. Zaman sekarang masih ada gak sih yang nyebut disco? Kalau anak sekarang kan nyebutnya lebih ke clubbing ya. Kalau zaman dulu, anak gaul pasti ngedisco. Itu kayak kalau di sinetron-sinetron 90-an tuh, cewek-cewek nakal tuh pasti mainnya ke disco, diskotik. Ayo dong, muling mas, aku belum ngisi. Nah, Ozone Disco ini waktu tahun 90-an merupakan tempat paling gaul di Filipina. Anak-anak sekolah gaul di Filipina tuh bisa turun derajat kalau nggak ke Ozone Disco. Sampai akhirnya di bulan Maret 1996, waktu lagi akhir tahun pelajaran, Ozone Disco ini bikin promo libur sekolah. Wah, rame dong tuh pasti langsung pada dateng. Nggak pakai promo aja udah rame kan. Tanggal 18 Maret 1996, tercatat ada 350 orang yang datang ke sana. Datang ke Ozone Disco buat party, buat merayakan kelulusan. Di dalam pas lagi asik-asik party, di atas meja DJ tuh kelihatan kayak ada cahaya-cahaya listrik gitu. Kayak ada percikan-percikan nyala gitu. Nah, karena percikan-percikan itu adanya di atas meja DJ di depan, jadi ya banyak pengunjung yang ngeliat dong. Terus mereka pada keluar. Enggak, mereka ngeliat terus kayak, wah gila nyala-nyala gitu. Special efeknya bagus banget nih. Terus lanjut party. Sampai akhirnya percikan-percikan itu berubah jadi api dan merembet ke lantai dansa. Orang yang lihat api langsung lari keluar, yang nggak lihat ya tetap stay di lantai dansa. Karena nggak sadar percikannya udah jadi api. Martin Reyes, DJ yang lagi main pas kejadian itu, dia bilang kalau sebenarnya dia tuh udah mau ngingetin orang-orang kalau ada kebakaran. Tapi pas dia ngambil mic, pas dia ngomong, ternyata mic-nya udah nggak berfungsi. Damn. Menurut interviewnya dengan New York Times, Marvin Reyes tuh cerita, katanya waktu itu dari atas meja DJ tuh dia ngeliat ada orang yang rambutnya udah kebakar, ada yang bajunya udah kebakar, ada yang tetap asik joget. Pokoknya dia tuh bilang kalau waktu itu tuh situasinya benar-benar seperti di neraka. Abis itu listrik mati, baru orang-orang semua sadar sama situasinya. Semuanya lari ke pintu keluar, masalahnya pintunya tuh sebenarnya kebukanya ke arah dalam. Tapi karena ini udah panik, semuanya lari ke pintu keluar dan ngedorong pintunya. Jadi pintunya nggak bisa dibuka, di dalam udah api udah makin gede, ya udah, kelar. Tapos ng apoy, isang makapal na usok na amoy kimikal ang bumalot sa Ozone Disco. Menurut korban selamat, Sherlyn Bruan, pas pintunya airnya bisa dijebol, itu semua orang pada jatuh semua. Dan dari dalam langsung berasa keluar hawa panas yang besar banget. Dan posisi Sherlyn di kejadian ini adalah di antara orang-orang yang jatuh tadi. Ini kalau lo lihat nih foto Sherlyn, nah itu kelihatan ya di tangannya ada luka bakarnya ya. Segini nih Sherlyn posisinya di orang-orang yang ada di pintu, bukan di dalam. You were 18 years old, you were very young at the peak of your life. Inisip mo ba noon na makakabangon ka pa from this tragedy? Hindi. Actually, inisip mo noon, akhirnya apinya bisa dipadamkan 2,5 jam kemudian dan bisa dibilang udah telat. Tragedi kebakaran Ozone Disco ini akhirnya masuk sebagai salah satu tragedi kebakaran nightclub terparah di dunia. Korban meninggalnya ada 162 orang. Dan pas mau dievakuasi, katanya mayatnya tuh posisinya pada jatuh dan numpuk gitu. Numpuk sampai setinggi pinggang orang dewasa. Dan pas mau ditarik susah karena mayat satu sama lainnya itu pada nempel. Aduh. Akhirnya karena kejadian ini, 6 orang diadili dengan tuduhan kelalaian. Karena terbukti pada malam itu Ozone Disco emang over capacity. Akhirnya mereka dihukum penjara 4 tahun dan masing-masing kena denda 25 juta peso. Gimana menurut lu hukumannya sebanding apa enggak?
Kalau Clark Air Base Hospital ini sebenarnya ya biasa. Rumah sakit yang terbengkalai akhirnya jadi horor. Mungkin kalau dibanding sama Manila Film Center atau Ozone Disco, rumah sakit ini nih sejarahnya nggak terlalu mencekam ya. Mencekamnya malah sekarang. Sampai jadi bangunan paling horor di Filipina katanya. Emang sejarahnya gimana? Ya dulu rumah sakit ini adalah pangkalan militer tentara Amerika Serikat pas Perang Vietnam. Tentara-tentara yang luka semua dibawa ke sini dan banyak juga yang meninggal di sini. Dan rumah sakit ini juga jadi saksi bisu pemboman tentara Jepang di Perang Dunia II. Emang kan katanya di tahun 1941 tuh sempat ada serangan udara dari Jepang ke Filipina. Menewaskan ratusan orang yang lagi ngerayain Natal. Ini Jepang ngapa sih lu Jepang? At year's end, advanced Japanese units approached within sight of Manila, which was still bombed, though it had been declared an open city. Katanya sekarang kalau kita lewat rumah sakit itu, lewatnya siang-siang lah, nggak usah malam-malam. Itu katanya dari dalam bakal kedengeran bunyi-bunyi musik. Terus bunyi orang ngobrol sama bunyi rame-rame kayak lagi pesta gitu. Mungkin ada yang tertarik ke sana? Kalau mungkin ada yang beneran tertarik berangkat nih, lokasinya ada di 4,8 km sebelah barat Angeles City, Pampanga. Kalau ke sana jangan lupa videoin ya. Bahaena Pula atau kalau yang ditranslate ke bahasa Indonesia artinya rumah merah, ini lokasinya ada di San Ildefonso, Bulacan. Ini nggak terlalu jauh sih dari Manila. Jaraknya kira-kira kayak Jakarta Bogor lah. Ini tempat apa? Jadi dulunya Bahaena Pula ini adalah mansion keluarga Ilusorio yang dibangun tahun 1929. Bahannya kebanyakan dari kayu dan dicat merah, makanya namanya rumah merah. Ya intinya rumah peristirahatan keluarga kaya lah inilah. Masuk zaman pendudukan Jepang tahun 1944, tentara Jepang ini sempat curiga kalau Bahaena Pula ini jadi tempat persembunyian gerilyawan Filipina. Dan pas sudah ketangkep, akhirnya semua gerilyawan ini dibunuh dan dibakar. Abis itu akhirnya Bahaena Pula ini sama tentara Jepang dijadiin tempat buat nyekap cewek-cewek lokal di sana. Disekap, diperkosa, dibunuh. Dan ya Jepang dulu ya? Nung nakuha, tapos ako pinanawag. Nah katanya sih sekarang Bahaena Pula ini jadi salah satu tempat yang horor juga di Filipina. Suka kedengeran suara cewek nangis, kadang cewek ketawa. Kadang kalau cowok liat situ juga ada suara cewek yang manggil kayak, "Mas, ini mas," kayak gitu kali ya. Jadi buat lo yang ngerasa hidup lo kering jodoh banget, gak pernah dipanggil cewek, bisa coba jalan di depan situ ya. Kali sukses nantinya. It hurt. Oke, sekian learning by googling kali ini tentang bangunan-bangunan di Filipina dengan sejarah yang mencekam. Kalau lo mau revisi kali gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang gak ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.